Baik, ini adalah video terakhir dari pembahasan post-test fungsi trigonometri dan persamaan trigonometri. Berikut merupakan panduan belajar mandiri. Yang pertama, kerjakan kembali soal-soal berikut dalam waktu 30-40 menit. Baca petunjuk pada video sebelumnya. Berikut merupakan soal nomor 25 sampai 32. Kita lanjut kepada pembahasan post-test fungsi trigonometri lanjutan, nilai maksimum dan minimum, bagian yang kedua. Soal nomor 25. Rentang nilai fungsi y sama dengan 8 sinus x dikurang 2 sinus kuadrat x tambah 1 adalah A. Minus 5 lebih kecil sama dengan y lebih kecil sama dengan 7. B. Minus 9 lebih kecil sama dengan y lebih kecil sama dengan 7. C. Minus 9 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 5. D. Minus 9 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 3. E. Minus 17 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 3. Fungsi yang diberikan merupakan fungsi kuadrat dalam bentuk sinus, yaitu Y sama dengan minus 2 sinus kuadrat X tambah 8 sinus X tambah 1. Kita dapat menyatakan fungsi yang diberikan menjadi bentuk kuadrat sempurna sama seperti soal nomor 24, yaitu Y sama dengan minus 2 dalam kurung sinus kuadrat X dikurang 4 sinus X ditambah 1. Bentuk yang diberikan dapat kita modifikasi dengan menambahkan yang di dalam kurung dengan koefisien dari sinus X dibagi 2, yaitu minus 2, kita kuadratkan hasilnya 4. Namun, proses perubahan ini akan membuat pada baris sebelumnya, baris ke berikutnya ini menjadi minus 8. Agar tetap sama, maka kembali kita tambahkan dengan positif 8. Bentuk yang diberikan kemudian dapat dinyatakan menjadi minus 2 dalam kurung sinus X dikurang 2 dikuadratkan ditambah 1 tambah 8 sama dengan 9. Sekarang kita ingat kembali rentang fungsi sinus X berada di antara minus 1 sampai 1, sehingga jika kita mengurangkan bentuk ini dengan dengan negatif 2 ditambahkan dengan negatif 2, maka diperoleh sinus X dikurang 2 lebih besar sama dengan minus 3 dan lebih kecil sama dengan minus 1. Jika bentuk yang diberikan dikuadratkan, perhatikan bahwa batasan-batasannya keduanya bertanda negatif, sehingga nilai sinus X kurang 2 dikuadratkan lebih besar sama dengan minus 1 dikuadratkan. Bukan minus 3 ya, tetapi minus 1 dikuadratkan dan lebih kecil sama dengan minus 3 dikuadratkan, yaitu sinus X dikurang 2 dikuadratkan lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 9. Kemudian kita kali kembali bentuk yang diberikan dengan minus 2 sehingga kembali bentuk batasannya berubah posisi sehingga hasilnya minus 2 kali minus 9 dan minus 2 kali 1, yaitu minus 2 sinus X dikurang 2 dikuadratkan lebih besar sama dengan minus 18 dan lebih kecil sama dengan minus 2. Terakhir, kita tambahkan bentuk yang diberikan dengan 9 sehingga diperoleh Y lebih besar sama dengan minus 9 dan lebih kecil sama dengan 7. Jadi, jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 26. Fungsi f(x) sama dengan 12 dibagi dengan 3 dikurang cos 2x pada selang 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama 2pi mempunyai nilai minimum A di beberapa titik xi. Nilai minimum dari A ditambah 4xi bagi pi adalah A5, B6, C7, D8, atau E9. Diberikan fungsinya itu adalah f(x) sama dengan 12 dibagi 3 dikurang cos 2x. Kita pertama akan mencari rentang dari penyebut yaitu 3 dikurang cos 2x.
Ingat bahwa rentang dari cos 2x adalah lebih besar sama dengan minus 1 dan lebih kecil sama dengan 1, sehingga minus cos 2x lebih besar sama dengan minus 1 kali 1, lebih kecil sama dengan minus 1 kali minus 1, yaitu minus cos 2x lebih besar sama dengan minus 1 dan lebih kecil sama dengan 1. Kemudian kita tambahkan pertidaksamaannya dengan 3 sehingga diperoleh 3 dikurang cos 2x lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 4. Jadi, batasan dari 3 kurang cos 2x selalu bertanda positif sehingga mungkin ditemukan batasan dari fx. Hal ini tidak dapat terjadi jika batasan dari penyebutnya di antara bilangan negatif dan bilangan positif. Jadi, karena ini pembagian, maka 12 dibagi 3 dikurang cos 2x akan lebih besar sama dengan 12 dibagi nilai terbesar dari 3 cos 2x yaitu 4, dan batasan nilainya juga akan lebih kecil sama dengan 12 dibagi nilai terkecil dari 3 dikurang cos 2x yaitu 2. Jadi, fx yang diberikan lebih besar sama dengan 3 dan lebih kecil sama dengan 6. Akibatnya, nilai minimum dari fungsi f adalah a sama dengan 3. Sekarang kita akan coba menyelesaikan persamaan fx sama dengan 3. Fx sama dengan 12 dibagi 3 kurang cos 2x sama dengan 3, sehingga nilai cos 2x yang memenuhi adalah minus 1. Salah satu sudut yang nilai cosnya adalah minus 1, yaitu pi atau 180 derajat. Jadi kita punya persamaan cos 2x sama dengan cos pi. Solusi umum dari persamaan yang diberikan adalah 2x sama dengan plus minus pi ditambah 2pi n dengan n bilangan bulat. Akan tetapi, karena negatif pi sama dengan pi, maka kita cukup menuliskan satu solusi saja, yaitu 2x sama dengan pi ditambah 2pi n dengan n bilangan bulat. Bentuk umum ini kita sama-sama bagi dengan 2 kedua ruas, sehingga diperoleh x sama dengan pi per 2 ditambah pi n dengan n bilangan bulat. Jadi, kita dapat memilih nilai n agar x-nya masih berada pada rentang 0 sampai 2pi, yaitu x n sama dengan 0 dan n sama dengan 1. Sehingga diperoleh x sama dengan pi per 2 atau x sama dengan 3pi per 2. Untuk x1, yaitu pi per 2, nilai a sama dengan 3 ditambah 4 kali pi per 2 dibagi pi. Pi dibagi pi hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi, nilai dari A tambah 4x1 per pi untuk x1 sama dengan pi per 2 adalah 3 tambah 2 sama dengan 5. Dengan cara yang sama, kita peroleh x2 sama dengan 9. Jadi, minimum dari angka yang diperoleh adalah 5, yaitu pilihan jawaban A. Kita lanjut ke soal nomor 27. Diketahui Yx sama dengan 2 cos Px per 4 dikalikan dengan cos 3 ditambah sinus Px per 4 dikalikan dengan sin 6 dibagi cos 3. Maka periode dari fungsi tersebut adalah A2, B4, C8, D16, atau E32. Kita gunakan rumus sudut rangkap trigonometri. Hal ini dapat diamati karena kita punya bentuk cos 3x dan sin 6, di mana 3 kali 2 hasilnya 6. Sin 2a itu adalah 2 sin a cos a. Kita ganti a-nya ada menjadi 3, maka sin 6 sama dengan 2 sin 3 kali cos 3. Jadi, Yx dapat diperoleh menjadi sama dengan 2 cos dalam kurung Px per 4 dikalikan dengan cos 3 ditambah sin dalam kurung Px dibagi 4 dikalikan dengan 2 sin 3 cos 3 per cos 3. Dalam hal ini cos 3 dengan cos 3 akan habis, lalu 2 kita taruh ke depan sehingga diperoleh Yx sama dengan 2 cos dalam kurung Px per 4 dikalikan dengan 3 ditambah 2
dikalikan dengan sin px per 4 dikalikan sin 3. Kita keluarkan 2 dari kedua suku pada langkah sebelumnya, maka diperoleh Yx sama dengan 2 cos dalam kurung Px per 4 dikalikan dengan cos X, ditambah sin dalam kurung Px per 4 dikalikan dengan sin 3. Bentuk yang diberikan mengingatkan kita kepada bentuk cos A kurang B, yaitu cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Jadi, apabila kita gunakan rumus selisih kosinus pada fungsi Y, dapat disenangkan lagi menjadi Yx sama dengan 2 cos Px per 4 dikurang 3. Dari sini, kita dapat ingat kembali bahwa jika diberikan fungsi fx sama dengan a cos kx tambah theta tambah c, maka periode fungsi tersebut adalah p sama dengan 2pi per k. Jadi, karena diperoleh Yx sama dengan 2 cos Px per 4 kurang 3, maka diperoleh K-nya itu adalah pi per 4. Ya. Karena K sama dengan pi per 4, maka periode fungsi X adalah 2pi dibagi pi per 4, pi dibagi pi hasilnya 1, lalu 2 dibagi seperempat hasilnya 8. Jadi jawaban yang memenuhi adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 28. Jika nilai minimum fungsi fx sama dengan 5 sin x tambah p cos x tambah 19 adalah 6, maka nilai maksimum fungsi tersebut adalah A29, B30, C31, D32, atau E33. Jika kita diberikan fungsi fx sama dengan A sin kx tambah B cos x tambah cos kx tambah c, harusnya tertulis kx, maka nilai maksimum dan minimum fungsi yang diberikan berturut-turut adalah akar dari a kuadrat tambah b kuadrat tambah c dan minus akar dari a kuadrat tambah b kuadrat tambah c. Dari fungsi fx sama dengan 5 sin x tambah p cos x tambah 19, kita peroleh a sama dengan 5, b sama dengan p, dan c sama dengan 19. Jadi, nilai minimum fungsi f adalah 6 sama dengan minus akar dari 5 kuadrat tambah p kuadrat ditambahkan dengan 19. Bentuk ini dapat kita tulis menjadi 6 sama dengan minus akar p kuadrat tambah 25 tambah 19. Lalu kita dapat tulis ulang persamaan menjadi akar p kuadrat tambah 25 sama dengan 19 kurang 6, yaitu 13. Kita kuadratkan kedua ruas diperoleh p kuadrat tambah 25 sama dengan 169. Kita kurangkan 169 dengan 25, hasilnya 144. Maka nilai p adalah plus minus akar dari 144, yaitu plus minus 12. Akibatnya ada dua fungsi f yang mungkin, yaitu fx sama dengan 5 sinus x tambah 12 cos x tambah 19, atau fx sama dengan 5 sinus x dikurang 12 cos x tambah 19. Kedua bentuk ini tidak akan memberikan hasil yang berbeda. Jadi, tanpa mengurangi keumuman, kita pilih salah satunya saja, misalkan P-nya kita pilih sama dengan 12, maka nilai maksimum fungsi f adalah akar dari a kuadrat tambah b kuadrat tambah c sama dengan akar dari 5 kuadrat tambah 2 kuadrat, 12 kuadrat, tambah 19 sama dengan akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat itu adalah akar dari 169 sama dengan 13, lalu 13 tambah 19 hasilnya 32. Akan tetapi, faktanya, untuk menyelesaikan soal ini, kita tidak harus mendapatkan nilai P. Coba pikirkan bagaimana mendapatkan nilai maksimumnya tanpa harus menemukan berapa nilai P-nya. Untuk soal nomor 29, jika nilai maksimum dari M dibagikan dengan dalam kurung 20 sin X tambah 21 cos X tambah 31 adalah 60, maka nilai M adalah A 120, B 130, C 140, D 150, atau E 160.
Jika diberikan fungsi f(x) sama dengan a sin kx tambah b cos kx tambah c, maka nilai maksimum dan minimum fungsi f berturut-turut adalah r tambah c dan minus r tambah c. Harusnya tertulis. Dengan r sama dengan akar dari a kuadrat tambah b kuadrat. Misalkan f(x) sama dengan 20 sin x tambah 21 cos x tambah 31. Maka R sama dengan 2 akar dari 20 kuadrat tambah 21 kuadrat sama dengan 29. Akibatnya, F maksimum sama dengan 29 tambah 31 sama dengan 60, sedangkan F minimumnya adalah minus 21 tambah 31 sama dengan 2. Kembali, kita peroleh rentang dari f(x) lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil dari 60, dan batasan-batasannya bertanda positif. Akibatnya, batasan dari nilai fungsi yang diberikan juga akan terbatas. Karena f(x) seluruhnya positif, maka rentang fungsi 1 per f(x) adalah lebih kecil sama dengan 1 per 60, lebih kecil sama dengan 1 per 2, dan lebih besar sama dengan 1 per 60. Sama-sama kita perhatikan coba. Apabila apabila pertidaksamaannya kita kalikan dengan M, maka tandanya tidak dapat kita tentukan dengan cepat. Tapi kalau kita dapat membayangkan jika M-nya itu bilangan negatif, tidak mungkin hasil maksimumnya adalah positif. Oleh sebab itu, kita dapat mengingat bahwa M-nya di sini bertanda positif. Akibatnya apa? Akibatnya batasan dari si M dibagi Fx lebih kecil sama dengan M per 2 dan lebih besar sama dengan M per 60. Tidak ada yang berubah posisi dari pembaginya. Jadi, M per 2 sama dengan 60, sehingga diperoleh M-nya sama dengan 120. Pilihan jawaban yang memenuhi adalah A. Soal nomor 30. Diketahui f(x) sama dengan 6 sin 4x kali cos 2a ditambah 6 cos 4x dikali sin 2a dibagikan dengan sin 2x tambah a. Nilai maksimum dari fungsi tersebut adalah A 4, B 6, C 2pi, D 10, atau E 12. Dari fungsi yang diberikan, kita dapat mengelompokkan fungsinya menjadi 6 dalam kurung sin 4x cos 2a ditambah cos 4x dikali sin 2a. Bentuk ini tidak asing, itu merupakan rumus jumlah dari sinus untuk pembilangnya, yaitu sin A tambah B sama dengan sinus A cos B tambah cos A sin B. Jika kita ganti A-nya menjadi 4x dan B-nya menjadi 2A, A kecil, maka kita peroleh f(x) sama dengan 6 sin 4x tambah 2a dibagi sin 2x tambah a. Ingat kembali bahwa hubungan antara 2x dan a dengan 4x dan 2a adalah bahwa 4x tambah 2a adalah 2 kali dari 2x tambah a. Akibatnya, kita dapat menggunakan sudut rangkap sinus, yaitu sin 2a sama dengan 2 dikali sin a kali cos a, sehingga diperoleh fx sama dengan 6 kali 6 sin buka kurung 2 kali dalam kurung 2x tambah a dibagi sin 2a. Hasilnya itu sama dengan 6 kali 2 sin 2x tambah a kali cos 2x tambah a dibagi sin 2x tambah a, sehingga diperoleh fx sama dengan 6 kali 2 hasilnya 12 sinus 2x tambah a kali cos 2x tambah a dibagi sinus 2x tambah a. Hati-hati bahwa sebenarnya apabila sin 2x tambah a tidak sama dengan 0, maka fx menjadi tidak terdefinisi. Namun, jika sinus 2x tambah a tidak sama dengan 0, maka sinus 2x tambah a per sinus 2x tambah a sama dengan 1. Sehingga bentuk yang diberikan dapat ditulis menjadi fx sama dengan 12 cos 2x tambah a, dengan catatan ingat kembali bahwa sinus 2x tambah a tidak sama dengan 0. Jadi, nilai maksimum fungsi yang diberikan akan dicapai pada saat sin 2x tambah a sama dengan 1, yaitu hasilnya sama dengan 12. Pilihan jawaban yang memenuhi adalah E.
Kita lanjut ke soal nomor 31. Nilai minimum fungsi f(x) sama dengan 3 sin dalam kurung x tambah pi per 5 tambah 2 adalah a minus 2, b minus 1, c 0, d 1, atau e sama dengan 2. Jika diberikan fungsi f(x) sama dengan a sin kx tambah theta tambah c, maka nilai minimum fungsi yang diberikan adalah minus a tambah c, yang dicapai pada saat sin kx tambah tetanya sama dengan minus 1. Nah, dalam hal ini berarti kita hanya fokus kepada nilai A dan B. Nilai A dan B dari fungsi yang diberikan adalah A sama dengan 3 dan C sama dengan 2. Sehingga nilai minimum fungsi f(x)-nya adalah negatif mutlak dari 3 tambah 2, yaitu negatif 3 tambah 2, sama dengan minus 1. Jadi pilihan jawaban yang memenuhi adalah B. Soal yang terakhir, grafik fungsi y sama dengan 2 ditambah 2 cos x per 2 adalah A. Seluruhnya terletak di bawah sumbu x, B. Seluruhnya terletak di atas sumbu x, C. Menyinggung sumbu x di banyak titik, D. Memotong sumbu x di banyak titik, E. Tidak memotong sumbu y. Jika diberikan fungsi y sama dengan A cos kx tambah theta tambah C, maka nilai minimum dan maksimum fungsi y berturut-turut adalah minus A tambah C dan A tambah C. Mutlak dari A tambah C. Nah, dalam hal ini, kita diberikan fungsi Y sama dengan 2 cos X per 2 tambah 2, sehingga diperoleh A-nya sama dengan 2 dan C sama dengan 2. Jadi, nilai minimumnya adalah minus 2 tambah 2 sama dengan 0, sedangkan nilai maksimumnya adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Akibatnya, nilai Y berada pada rentang 0 sampai 4. Apa interpretasi dari sini? Artinya adalah nilai minimumnya adalah 0, sehingga grafik akan menyinggung sumbu X. Kapan nilai minimum ini dicapai? Masalah mencari kapan dia mencapai nilai minimum, kita masuk kepada persamaan cos X per 2 sama dengan minus 2, sehingga diperoleh cos X per 2 sama dengan cos 180 derajat. Sama seperti argumen sebelum pada soal sebelumnya, kita peroleh X per 2 adalah 180 derajat ditambah 360 derajat kali N dengan N bilangan bulat. Kita kali 2, X sama dengan 360 derajat ditambah 720 derajat kali N. Apa artinya? Bahwa grafik fungsi Y itu mencapai minimum di banyak titik. Dengan kata lain, grafik fungsi Y menyinggung sumbu X di banyak titik. Demikian pembahasan uh, post-test dari nomor 1 sampai 32. Mudah-mudahan bahan ini dapat digunakan untuk mempersiapkan diri kalian untuk PS. Terima kasih.